Kristus, apa kabarnya? Hari ini kita kedatangan tamu yang amat sangat spesial, seseorang yang sangat dekat dengan Keuskupan Agung Semarang. Beliau adalah Monsinyur Robertus Rubiatmoko. Selamat datang Monsinyur di Gereja Kristus Raja Solo Baru. Terima kasih. Terima kasih sudah hadir di sini, berkenan hadir di sini untuk berbagi cerita, pengalaman dan juga berkat bagi para penonton yang ada di sini. Yeah. Nah, mungkin sudah banyak familiar tentang Monsinyur ya, tapi bolehlah Monsinyur diperkenalkan sekali lagi tentang Monsinyur sendiri. Perkenalan diri. Saya? Iya. Iya. Ada yang belum kenal saya? Wah, sudah terkenal lu ya. Saya Robertus Rubiatmoko, Uskup Agung Semarang. Saya berasal dari paroki Santo Petrus dan Paulus Babadan, Yogyakarta, Sleman. Dan saya sekarang tinggal di Semarang, di Keuskupan, sejak tanggal 19 Mei 2017. Yaitu semenjak ditabiskan menjadi uskup. Dan sampai sekarang ini mencoba untuk menanggapi panggilan Tuhan, yakni menjadi gembala di Keuskupan Agung Semarang ini. Inilah saya. Ya, seperti orang ini orangnya ya. Oke. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang pertama ya Monsinyur. Oke. Nah, kan sudah menjalani perjalanan panjang ya, menjadi Romo lalu menjadi uskup. Kira-kira cerita awalnya gimana Monsinyur? Pertama kali mau jadi Romo, itu iya. benih panggilannya munculnya waktu apa gitu? Iya, kalau ditanya kapannya saya nggak tahu persis. Gitu. Kapan mulai ada keinginan jadi imam? Yang jelas sejak kecil saya pengen menjadi imam. Namun mulainya kapan persisnya dengnya itu nggak tahu. Iya. Sejak kecil saya pengen jadi imam seperti romo-romo yang melayani di paroki Babadan, Yogyakarta. Kebetulan di rumah saya itu biasa dipakai untuk acara-acara keagamaan, untuk acara doa lingkungan, untuk misa lingkungan, dan segala macam yang terkait dengan lingkungan. Dan selalu ada datang romo yang ke sana, dan itulah yang menjadi awal dari pengenalan saya kepada kehidupan seorang imam. Dan kebetulan orang tua saya, bapak dan simbok saya, selalu memperkenalkan tentang kehidupan menggereja. Dari situlah kemudian muncul keinginan untuk saya pengen menjadi seorang romo seperti mereka itu. Maka kemudian saya melibatkan diri dalam kehidupan menggereja, mulai dari menjadi anggota Mesdinar, bahkan sebelumnya menjadi ikut sekolah minggu, dalam pendampingan para romo juga, kemudian ikut Mesdinar, semakin dekat dengan romo, semakin tahu kehidupannya seperti apa. Dan saya merasa bahwa menjadi romo itu menyenangkan, mengembirakan. Hidupnya rasanya kok ayem, tentrem, membahagiakan ya. Apalagi kalau misa itu selalu minum anggur ya. Nah ini salah satu yang menjadi tertarik saya waktu kecil nih. Pengen minum anggur. Karena ketika merasakan sisa-sisa sedikit waktu habis misa itu rasanya enak sekali. Namun sekarang setelah menjadi imam justru tidak bisa minum anggur yang banyak. Sedikit saja sudah cukup ya. Karena kalau banyak nanti mabuk. Meskipun sudah menjadi tubuh dan darah Kristus gitu ya. Nah ini awalnya seperti itu Mbak. Iya. Ya. Jadi berawal dari pelayanan ya Monsinyur ya, lalu lama-lama berkembang gitu. Nah setelah sudah tumbuh panggilannya, lalu masuk ke seminari, terus di situ baru mulailah perjalanan menjadi Romo. Itu dari Romo sampai jadi uskup itu kira-kira perjalanannya gimana Monsinyur? Ya, saya lulus SMP Sanjaya yang sekarang udah almarhum, masuk seminari Mertoyudan. Jadi saya masuk setelah lulus SMP tahun 79. Dan saya menjalani masa pendidikan di seminari Mertoyudan selama 4 tahun. Ya, 4 tahun. Kelas KPP, kelas persiapan, kelas 1, 2, dan 3. Setelah itu lulus, kemudian masuk ke perguruan tinggi. Dalam arti menjadi masuk ke seminari tinggi, mulai dari tahun rohani di Jangli, Semarang, 1 tahun. Kemudian lanjut ke Kentungan. Dan itulah masa-masa yang sangat menyenangkan. Masa-masa belajar, masa-masa studi, masa-masa yang sangat mengesankan. Sangat menyenangkan bagi saya. Kenapa? Itulah saatnya saya selama belajar di Mertoyudan, seminari menengah Mertoyudan, dan seminari tinggi,
bisa mengumpulkan banyak pengetahuan dan mempunyai banyak teman. Sekaligus juga benih panggilan semakin bertumbuh kuat. Yang jelas waktu itu adalah ada satu keinginan, saya ingin menjadi imam yang dekat dengan umat. Saya sadar saya sebagai seorang awam yang berasal dari umat, mesti kembali kepada umat. Saya ingin jadi seorang romo yang sederhana, syukur bisa tinggal di desa, dekat dengan umat, melayani umat, dan untuk umat. Itulah yang menjadi cita-cita saya. Tidak yang lain-lain. Pengen jadi romo yang sederhana, neng deso, dekat dengan umat, dekat dengan keluarga. Itu aja. Dan dari waktu ke waktu rasa kegembiraan itu selalu muncul. Terus ada kegembiraan. Maka kemudian tiba saatnya ditahbiskan. Saya tahbiskan tanggal 12 Agustus 1992, tahbiskan menjadi imam di Kentungan. Kemudian diutus untuk di paroki selama 9 bulan sebagai masa persiapan untuk belajar lagi. Setelah 9 bulan di paroki Pakem, Yogyakarta, saya diutus untuk belajar ke Roma, yakni belajar hukum gereja. Di Roma saya menjalaninya selama 5 tahun. 2 tahun untuk S2 katakanlah ya, lisensiat hukum gereja, kemudian 3 tahun untuk doktorat. Selesai, kembali pulang ke Semarang dan ditugaskan untuk mengajar di di Fakultas Teologi Weda Bakti Yogyakarta, mengajar hukum gereja dan sekaligus menjadi staf seminari tinggi Kentungan. Selama 19 tahun itulah perjalanannya. Dan suasana-suasana yang mengembirakan, menyenangkan. Karena apakah di tengah-tengah karya itu selalu ada kesempatan untuk ketemu dengan umat. Cita-cita saya untuk dekat dengan umat terlaksana, terjawab. Saya dekat dengan umat, tinggal di Jogja, setiap kali ada panggilan untuk melayani umat di paroki-paroki, saya jalani dengan sukacita. Selain juga melayani menjadi staf seminari Kentungan, Yogyakarta. Lalu gimana dari Romo lanjut ke Uskup, itu perjalanannya gimana Monsinyur? Jalannya? Kan ini tadi perjalanannya sudah panjang ya, ternyata masih lanjut lagi jadi Uskup, lanjut kan lagi, perjalanannya ya. Lebih panjang lagi. Ya. Saya nggak tahu persis bagaimana itu terjadi. Yang jelas penunjukan dan pengangkatan saya menjadi Uskup Agung Semarang itu sesuatu yang sangat mengejutkan, sangat menghebohkan, dan di luar pemikiran saya. Saya semula tidak pernah berpikir untuk menjadi imam, menjadi uskup. Yang saya inginkan hanyalah menjadi seorang imam yang sederhana di desa atau di seminari lah katakanlah ya, menjadi pendidik. Itu aja. Tidak pernah berpikir menjadi uskup. Maka ketika ada tata lowong, Bapak Uskup Pujo almarhum ditimbali Gusti, tidak pernah kepikiran, wah saya nanti bercita-cita menjadi uskup, sama sekali tidak. Maka ketika kemudian mendapatkan WA, WhatsApp dari Nuncio dari Tata Suci lewat lewat Duta Besar Vatikan untuk Indonesia, dia hanya bilang, I want to meet you ASAP. Saya ingin ketemu kamu secepat mungkin. Saya langsung spontan emosi. Emosinya itu emosi yang menolak. Dalam arti belum jelas untuk apa sebenarnya dipanggil. Namun saya sudah menduga-duga, wah jangan-jangan ini mau dijadikan uskup. HP saya buka langsung saya lempar ke meja. Saya lempar, saya tinggal pergi. Kemudian waktu itu pas jam makan ya. Lalu saya ke ruang makan di seminari, lalu makan bersama dengan teman-teman. Dan diem aja. Ada ketegangan yang luar biasa. Tegangannya adalah takut, menolak, pokoknya kalau nanti saya diminta saya nggak akan mau. Itulah yang menjadi kesimpulan saya waktu itu. Disuruh datang ke Jakarta untuk ketemu Duta Besar atau Nuncio, secepat mungkin saya tunda-tunda sampai 1 minggu. Dan apa yang terjadi selama 1 minggu itu? 1 minggu saya tetap mengajar, tidak seperti biasanya ceria, penuh canda, tapi banyak ketegangan gitu. Sampai ketika mahasiswa pada gojek, saya hampir marah gitu. Namun untungnya enggak jadi marah gitu. Kemudian berat badan saya selama 1 minggu itu turun 4 kilo. Bisa gitu ya? Hanya dalam 1 minggu ya 4 kilo turun. Karena nggak bisa tidur, takut, nggak doyan makan, tidak bisa ngomong pada siapapun, ya kan? Karena juga belum jelas seperti apa. Akhirnya ketika saya pas jam tidak ngajar,
Saya langsung pergi ke Jakarta naik pesawat dan pulang hari. Tidak ada orang yang tahu untuk urusan apa. Namun ternyata di Jakarta, di kedutaan, ketemu nuncio, ternyata ditunjukkan itu pengangkatan dan pemilihan oleh Paus itu. Nah, saya yang kaget. Saya kaget. Sebenarnya saya sudah menyiapkan diri untuk mengatakan no, ya. Karena sungguh-sungguh sesuatu yang besar ya, sesuatu yang besar yang tidak ringan, apalagi selama itu saya sudah banyak berkecimpung di keuskupan, tahu problematiknya, tahu beban pekerjaannya seperti apa. Maka saya mencoba untuk mengatakan tidak. Namun ketika tiba saatnya, nuncio mengatakan ini bukan pilihan, namun ini sebuah perutusan. Saya nggak bisa berkata apa-apa. Yang adalah makdek, diem, 1000 bahasa, nggak bisa jawab apa-apa, kemudian disuruh ke kapel. Di kapel itulah selama 2 jam saya berdoa sambil menangis. Hanya bisa pasrah sambil memohon. Nah, itu ada 3 permohonan yang saya minta waktu itu. Tuhan, saya mohon supaya diberi kebijaksanaan sehingga bisa melaksanakan tugas perutusan dengan bijaksana sesuai dengan kehendak-Nya. Kemudian sukacita dalam pelayanan dan kerendahan hati, supaya jangan sampai saya menjadi sombong, menjadi istilahnya itu besar kepala karena dipilih ini. 3 hal yang saya mintakan terus-menerus dalam perjalanan selanjutnya. Itulah perjalanan saya, pergulatan saya. Dan sampai sekarang saya jalani sudah 8 tahun lebih, ya, 8 tahun lebih dengan segala macam dinamikanya. Betul. Begitu. Namun kan tadi sebelumnya juga merasa enggan ya awalnya, Monsinyur. Tapi sekarang setelah jadi uskup, apa yang Monsinyur rasakan untuk bisa dekat dengan para umat di Keuskupan Agung Semarang itu rasanya gimana? Ya, nggak ada pilihan lain ya. Ketika saya mengatakan ya, sendiko, saya ikut keputusan Tuhan, ya sudah. Saya mencoba menjalaninya dengan sukacita, menjalaninya dengan serius, dengan penuh kesungguhan, dengan mengembangkan moto atau semboyan tabisan saya, yaitu mencari dan menyelamatkan. Querere et salvum facere, mencari dan menyelamatkan. Saya ingin terlibat di dalam karya Yesus yang datang ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan. Demikian juga yang saya coba upayakan sekuat tenaga. Tentu ini tidak bisa saya kerjakan sendirian, namun harus saya kerjakan bersama dengan para romo, para buder, suster, dan seluruh umat. Dan syukur pada Tuhan, yang saya alami, yang menggembirakan adalah bahwa umatku Keuskupan Agung Semarang ini sungguh-sungguh dewasa sekali. Ketika saya mempunyai moto seperti ini, mempunyai tekad seperti ini, mempunyai program-program yang seperti kita buat sampai sekarang ini, umat selalu mendukung, umat selalu terlibat dengan sepenuh hati. Dan itulah menjadi kekuatan keuskupan kita. Bukan karena saya, namun karena Allah yang mengerjakan, yang menggerakkan seluruh umat beriman. Maka kalau tanya bahagia, saya bahagia, saya senang, saya bergembira menjalani tugas ini. Meskipun juga tidak ringan-ringan juga ya. Ada banyak, karena ngurusi sekian banyak, ada 3.000, ada 370.000 sekian umat kita yang harus dilayani. Banyak banget. Di seluruh keuskupan kita. Betul. Namun toh saya sangat bangga karena umat kita sungguh sangat guyup, kompak, dan selalu mau terlibat. Bahkan kegembiraan kita adalah umat kita ini, baik di tingkat paroki, lingkungan, maupun kepikiran dan keuskupan, itu umat yang sungguh-sungguh guyup, padu, dan selalu menyatu dalam karya pelayanan. Dan itu menjadi kekuatan yang luar biasa. Selain daripada itu juga doa umat yang selalu dilantunkan kepada Allah untuk saya, itu sangat saya rasakan. Tanpa itu nggak mungkin saya bekerja. Tanpa dukungan umat, tanpa doa umat, tanpa berkat Tuhan, nggak mungkin. Nah, maka dalam kesempatan ini saya sungguh berterima kasih sekali atas rahmat Tuhan yang dilimpahkan melalui panjenengan semua seluruh umat. Sekarang sudah usia 8 tahun, ya pasti ada banyak kekurangan sana sini ya. Iya, Ada banyak kekurangan, ada banyak kelemahan. Maka dalam kesempatan yang indah ini, saya hanya bisa minta maaf dan mohon dimaafkan, dan selalu mengajak umat untuk ayo berbarengan membangun pasaman suci, membangun gereja Semarang ini menjadi gereja yang semakin hidup, menjadi gereja yang semakin makin bermakna di tengah masyarakat.
Itu aja harapan saya. Luar biasa ya Monsinyur ya, dari Yeah. awal sampai sekarang ya. Yeah. Nah, kita akan berganti topik nih Monsinyur. Oh, yeah. Monsinyur kan sudah familiar dengan Romo paroki kita, Romo Edi. Yeah. Nah, kira-kira ada nggak pengalaman menarik atau cerita menarik yang Monsinyur dan Romo Edi pernah alami gitu? Iya, oke. Saya tuh punya pengalaman hidup bersama dengan Romo Edi itu sudah cukup lama ya. Waktu di Mertoyudan, saya itu kan kakak adik kelas persis. Yeah. Saya kakak kelas persis, Romo Edi adik kelas persis. Jadi sudah kurang lebih 3 tahun hidup bersama di Mertoyudan waktu di SMA Seminari Mertoyudan. Kemudian di Kendungan lagi, bersama lagi. Sampai akhirnya ketika saya jadi uskup, Romo Edi menjadi Vikjen, itu 6 tahun hidup bersama dalam satu rumah. Meskipun ya kadang-kadang kami ketemunya justru di luar rumah, ya kan? Karena kesibukan melayani sana sini. Dia saya pilih sebagai Vikjen karena dia mempunyai pengalaman yang luas, pernah bekerja selain di paroki, di organisasi, namun juga bekerja di KWI selama 12 tahun. Saya memandang bahwa dia mempunyai pengalaman yang luar biasa, yang luas, dan pasti akan banyak membantu saya. Itulah sebabnya saya pilih menjadi Vikjen saya, menjadi vikaris saya. Dan selama 6 tahun berjalan, memang betul. Saya sangat dibantu, saya sangat dimampukan untuk melaksanakan pelayanan ini justru karena dibantu oleh teman-teman baik Romo Edi maupun teman-teman kuria yang lain. Ada ekonom, ada sekretaris, ada yang ngurusi IT, ya, dan ada para Romo Vikep, semuanya menjadi satu tim yang bekerja bersama-sama. Dan Romo Edi secara khusus adalah orang yang brilian, ya. Brilian itu artinya yang cerdas, ya. Betul. Cerdas, pemikirannya tajam, Yeah. sistematis, dan dia yang banyak membantu saya untuk menciptakan gagasan-gagasan dan mengolah gagasan-gagasan bersama Dewan Pastoral Paroki dan Dewan Pastoral Keuskupan. Ini ada cerita lucu nggak Monsinyur bersama Romo Edi yang mungkin tidak akan pernah terlupakan gitu? apa ya? Ada yang lucu. Kalau kami di meja makan itu kan selalu menjadi kesempatan untuk bercanda ya. Untuk cerita macam-macam, termasuk pekerjaan, atau termasuk juga lelucon-lelucon yang ada. Pokoknya meja makan menjadi meja yang dimana kami membangun kebersamaan. Maka suasana yang selalu menyenangkan. Nah, suatu saat, saya itu kan punya nama panggilan khas ya, di antara teman-teman. Nah, selama ini Romo Edi itu selalu menjaga supaya tidak pernah menyebut nama itu, nama panggilan itu. Sementara teman-teman yang lain itu selalu goda saya. Nah, Romo Edi ternyata tiba-tiba nyebut dengan, bukan menyebut saya, namun dengan menyebut nama itu lalu seperti dalam arti nyinggung saya gitu loh. Nah, jadi itu langsung kaget, diem. Yang lain ketawa nggak karuan, Romo Edi diem. Saya rasa antara rasa malu, menyesal atau menahan ketawa gitu. Itulah salah satu peristiwa yang paling lucu yang saya alami di meja makan bersama dia. Itu ketika menyebut nama, dan itu kebetulan nama panggilan akrab saya waktu menjadi Romo, jadi frater gitu. Dan semenjak itu kan lalu dia berusaha hati-hati sekali jangan sampai ketutup lagi gitu. Itu. Menjadi dosen di Kendungan ya, Monsinyur? Iya. Kalau ada kenalan sama Romo Novi mungkin. Oh iya. Wah, Romo Novi itu Romo yang anteng ya. Halus, pendiam, tidak banyak ngomong, namun orangnya cerdas. Cerdas dan sungguh semanak, dalam arti akrab, namun tidak banyak ngomong. Nah, inilah salah satu keunggulan Romo Novi itu. Dia bisa banyak berpikir, dia banyak istilahnya terlibat, namun tidak banyak ngomong, namun sungguh-sungguh orang yang bekerja. Dan dia bisa kita buktikan ya waktu di Solo Baru ya, seperti apa. Dan dia sangat dekat dengan orang-orang muda. Betul. Dan saya sangat senang sekali. Memang waktu saya mengurus dia ke Solo Baru, saya minta, Romo, Solo Baru itu banyak orang mudanya, tolong dihidupkan, kembangkan. Dan ternyata Romo Novi bisa itu. Maka saya bisa memahami ketika dia pergi untuk belajar, merasa kehilangan, ya kan? Betul. Merasa kehilangan. Namun toh itu nggak kehilangan, betul kan? Sampai sekarang masih terkomunikasi kan? Iya, masih. Nah, masih komunikasi ya Romo Novi ya.
Romo Novi yang meskipun ada di Roma belajar jauh, namun toh masih tetap komunikasi dan masih mempunyai kerinduan, umat masih punya kerinduan bertemu dengan panjenengan. Maka ini salah satu kehebatan dan salah satu keutamaan yang perlu dikembangkan terus-menerus, yakni komunikasi dengan orang-orang muda. Pesannya, biar cepat pulang. Pesannya belajar yang tekun seperti biasa, cepat pulang dan selalu ceria. Kalau bisa rodo gemuk sedikit ya. Agak gemukan sedikit biar kelihatan keker gitu ya. Nah, itu aja. Yang lain-lain be happy gitu. Oke. Kalau dengan ini, kalau pendamping kami di Komsos itu kan Romo Ipung. Romo Ipung ya. Romo Ipung itu gimana Monsinyur? Romo Ipung juga termasuk pribadi yang sangat energik ya, punya energi yang besar sekali, keramah tamah yang luar biasa, dan dia kerja keras ya, mau bekerja melayani umat apapun dan dimanapun. Maka meskipun dia tugas di Sukoharjo, namun juga nyambi sebagai ketua komisi Komsos Kevikepan ya, dan dia mencoba untuk terlibat di mana-mana. Membagi waktu, belum lagi nanti masih tugas sebagai anggota tribunal atau anggota pengadilan gereja Keuskupan Agung Semarang yang seabrek pekerjaan mengurusi pernikahan, masalah-masalah perkawinan. Namun dia mencoba untuk berbagi waktu dan memberikan waktu serta perhatian yang seoptimal mungkin untuk semua. Nah, mudah-mudahan nanti banyak orang-orang muda yang ikut terlibat, ikut meneruskan perjuangan ini, termasuk kalian semua di Komsos, mencoba untuk menggunakan kesempatan yang sebaik mungkin untuk pewartaan, untuk pengembangan jemaat. Karena pada sekarang ini Komsos, media sosial menjadi satu sarana yang sangat sangat penting, tak bisa tidak harus digunakan untuk pewartaan, untuk membangun jejaring dan sekaligus untuk menyampaikan pesan-pesan moral dan iman bagi masyarakat. Maka saya senang kalau orang-orang muda seperti kalian semua terus bekerja dalam hal ini, memanfaatkan dan mengembangkan talenta untuk pewartaan. Terima kasih Monsinyur. Sama-sama. Next, kita akan bermain game tentang top 5. Jadi nanti saya akan, saya punya 5, sudah menyiapkan 5 jawaban. Nanti Monsinyur harus menebak yang ada di dalam 5 ini. Oke. Karena ini menurut AI. Jadi nanti mungkin Monsinyur bisa memberikan tanggapan juga tentang AI ini. Yeah. Nah, A few moments later. nanti Monsinyur menebak salah satu yang di sini. Nanti di sini 5-5-nya yang ditebak. 5-5-nya? Ya. Oke. Oke, sudah. Nah, ini top 5 tempat ziarah di Keuskupan Agung Semarang menurut AI. Jadi, Monsinyur sebutkan 5 tempat ziarah yang ada di Keuskupan Agung Semarang menurut Monsinyur. Nanti barangkali survei di AI bisa sama seperti yang Monsinyur berikan. Gitu. Harus berdasarkan urutan atau bebas? Bebas. Bebas ya? Ya. Oke. Langsung? Langsung. Iya. Sendang Sono. Sendang Sono. Tidak ada Sendang Sono. Tidak ada? Ya, tidak ada. Gua Maria Kerep. Gua Maria Kerep nomor 1. Ya. Lalu lanjut. Kemudian Sriningsih. Betul, ada di nomor 2. Kemudian Mojosongo. Tidak ada. Tidak ada. Romo Sanjoyo. Tidak ada juga. Tidak ada juga. Ini agak sulit ya Monsinyur memang. Tapi ini menurut AI. Iya. Ratu Kenyo. Tidak ada. Tidak ada. Susah ya ini memang ya. Oh, Sendang Sono tidak ada, Sendang Sono. Sendang Sono tidak ada. Ini di Semarang dulunya. Semarang ya. Semarang dulunya. Iya. Ya. Di Besokor. Besokor itu namanya apa? Weleri. Nggak ada pasti. Tidak ada. Tidak ada. Kasih depannya nggak kok? Hah? Kasih di depannya nggak? Boleh. Depannya T Monsinyur.
T. T. Tegal Sari. Salah, bukan. Oh, sorry, betul. Talangsih di Tegal Sari. Talangsih di Tegal Sari, oh Talangsih. Tegal Sari. Ya, Talangsih mau Jalan Tegal Sari. Jalan Tegal Sari. Kok Talangsih Semarang? Talangsih itu di di Nanggulan loh. Wah. Ini memang wah itu menurut AI. Menurut AI ini. Nah, ini. Oh, Paroki Tegal Sari. Tegal Sari Semarang ada. Talangsih itu di Nanggulan, Wah, Jakarta ternyata AI Barat. salah, guys. Ya. AI-nya yang salah. AI-nya yang Kemudian salah. ada di Trites Wonosari, Wah, enggak ada. Tidak ada. nggak ada juga. Terus berarti yang kecil-kecil di berarti. Ini satu di Tuntang. Dituntang. Tuntang, Rosa Mistika. Iya. Betul. Rasa Mistika nomor 4. Nah, ini yang Satu lagi. Ya, ini menurut saya susah sih, karena saya belum pernah kesini juga. Mana itu? Klepu, Di Giri Wening, Monsinyur. Giri Wening. Ya. Giri Wening. Gua Maria Wahyu Ibuku Giri Wening. Wedi ini. Iya. Tuh. Malah ini. Iya. Menurut AI. Menurut AI, Monsinyur. Jadi, Oh. bukan kami yang menyiapkan. Ya. Kami juga waktunya iki ndi. Nah itu yang Talangsih itu masih sangat baru. Oh, iya. Giri Wening itu belum jadi sama sekali. Oh. Masih dalam pembangunan. Rosa Mistika itu termasuk karena bagus peta anunya, patungnya Di patung yang besar itu. besar. Iya. Ya. Sendang Sono malah nggak muncul ya kan? Iya. Padahal itu yang paling sejarah itu, Paling sejarah. paling bersejarah. Oke. Next kita lanjut ke topik yang selanjutnya, Monsinyur. Nama baptis terbanyak di dunia menurut AI. Maria. Betul. Nomor 1. Nomor 1. Betul. Bu Maria banyak sekali. Iya, Iya. betul, betul. Terus 5 Iya. nama ya. Iya, 5 nama. Franciscus Xaverius. Franciscus benar, ya. Nomor 5, Franciscus. Ya, Yusuf, Betul, nomor 3. Mudah ya, Monsinyur ya. Agustinus. Tidak. Nggak ada. Oh. Maria, Franciscus Assisi, Franciscus Xaverius. Jadi satu dia. Iya. Ya. Oh, Benedictus. Tidak ada. Nggak ada juga. Oh. Siapa dia? Ini juga Anu. familiar sih, Monsinyur. Elizabeth. Tidak ada. Nggak ada. Ini yang nomor 2 klunya Romo Edi. Johannes Rasul. Iya. John the Baptist ya. Kemudian Nomor 4, Bunda. Bunda. Nama Bunda, wanita. wanita. Bunda Teresa. Betul. Ya, ini mudah ya, Monsinyur ya, karena udah familiar sama namanya. Ya. Langsung kita next ke topik selanjutnya. Top 5 Romo Keuskupan Agung Semarang sepanjang masa menurut AI. Romo Sanjoyo. Romo Sanjas. Ada. Ya. Betul. Romo Kardinal Justinus Darmoyono. Tidak ada. Ini Romo yang projo atau semua? Wah, Kurang tahu ya. yang ini Alberto Sugio Pranoto. Betul. Nomor 2. nomor 2. Julius Kardinal Darmo Atmojo. Tidak. Tidak ada. Nggak ada. Terus Romo Suharyo. Oh, Ignatius Suharyo. Ya, Suharyo. Tidak. Ada juga. Sandiwan. Tidak nggak kenal, Ayu nggak kenal tuh. Kenal. Iya. Ini kalau yang 2 ini memang terkenal karena YouTube-nya Romo. Yang nomor 4 dan nomor 5 ini.
Budi Purnomo. Nomor 5. Nomor 5. Terus YouTube-nya ya, Agus Suryono Gunadi. Ya. Nama baptisnya Yohanes, Monsinyur yang nomor 4. Yohanes. Yohanes Rasul ya di Purwanto. Bukan. Itu sepanjang masa di Kristuran. Yohanes Sugiono Bukan. di PPSN. Iya. Romo Billy nggak ada. Tidak punya YouTube. Yang punya YouTube ya. Iya. Yunarvian. Oh, Bukan. Itu Fransiskus deh. Di PPSN. ini. Yohanes Dwiarsanto. Iya. Oh. Yang nomor 1 ini. Yang satu itu Romo siapa yang terkenal dia? Arsitek kita. Romangun. Iya. Ya, betul sekali. Oh. Sudah. Berarti saya nggak kenal baik gitu. Sebenarnya saya mau nyebut diri saya sendiri sebenarnya. Nah, next. Ini Romo Romo YouTuber Semarang atau se-Indonesia. Indonesia. Ya, se-Indonesia. Romo Yusef. Betul. Betul sekali. Nomor 1. Nomor 1. Romo Eko Wahyu. Romo Eko Wahyu 3. Nggak ada. Dari Bandung nggak. Dari Semarang. YouTuber. Iya. Agus Suryono Gunadi. Bukan. Tadi ada yang di sebelumnya. Monsinyur. Sebelumnya. Iya. Ya Dwiarsanto itu. Bukan. Bukan. Orang Satunya lain. lagi. Siapa ya? Kan. Budi Purnomo tadi. Iya, betul nomor Oh, muncul lagi. 3 ya, muncul lagi. Terkenal nih sepertinya Romonya. Yang nomor 2 itu terkenalnya adalah panggilannya Romo Romo Deso. Deso. Romo Diso. Iya. Ya. Panggilannya siapa ya? Tabah Sapi Susanto. Ya. Iya. Tuh. Tabah Sapi. Betul, nomor Sapi 2. Susanto, siapa dia? Yang nomor 4 itu panggilannya Sang Kidir. Sang Kidir ki. Johannes Johannes Ari Purnomo. Oh, Ari Purnomo, dia YouTuber memang. Ya, dia itu channelnya namanya Sang Kidir itu. Sang Kidir. Oh iya, dia namanya Sang Kidir. Saya memang YouTuber. Ya, ada channel YouTube-nya. Oh. Masih kecil tapi. Lalu Terakhir yang ini nomor tidak 5. punya YouTube. Ya. Sujati. Bukan. Wah, nggak ngerti aku. Iya. Langsung aja. Romo Yus Bintoro. Oh, Yos Bintoro. Ya. Ya. Karena sebagai kolonel nih. Oh. Oke. Next di topik selanjutnya. Namun bukan YouTuber tadi ya? Bukan, tapi terkenal ya. Terkenal ya. Nah, ini kan tadi sudah main game tentang AI ya, Monsinyur. Kira-kira menurut Monsinyur gimana tanggapannya Monsinyur tentang AI, Iya. terutama hubungannya dengan gereja yang sekarang gitu. Ya, oke. AI merupakan salah satu hasil kerja yang sangat maju ya. Artinya AI itu kan apa yang disampaikan nanti berdasarkan apa yang telah kita inputkan ke sana. Dan ini menjadi salah satu kemajuan zaman yang luar biasa, namun tidak bisa menggantikan sisi manusiawi kita. Pola pemikirannya bisa sangat luar biasa, melebihi kemampuan kita. Namun tidak pernah bisa melibatkan perasaan manusiawi kita. Ya. Sebagai rasa pengerasaan, kemudian kebijaksanaan dan segala macam itu nggak ada di situ. Maka yang nanti harus kita kembangkan dalam hal ini adalah kita tidak pernah akan bisa melepaskan diri dari perkembangan dunia modern ini, termasuk dengan AI ini. Maka yang dibutuhkan adalah bagaimana kita justru menyikapinya, memanfaatkannya dengan mengembangkan sisi yang lain,
yaitu soal diskresi, bagaimana kita mempertimbangkan kemampuan kita untuk menangkap gerak Roh Kudus, sisi iman dan moral yang harus menjadi tolok ukur pemikiran kita. Ya, kalaupun kita minta tolong AI, tidak hanya sekedar dipakai saja, namun harus berani untuk mengolahnya. Mengolahnya itu hanya sebagai macam pemikiran dasar, patokan, kemudian diolah dengan berbagai macam pengetahuan referensi yang kita miliki, termasuk perasaan, kemudian rasa kebijaksanaan kita, dan sekaligus juga nilai-nilai moral dan iman yang harus dikembangkan di situ. Ya, dengan cara itu maka sumbangan dari AI bisa tetap kita pakai, namun kita olah demikian dalam sehingga lalu ada sesuatu yang baru. Tanpa itu kita tidak akan bisa berkembang, karena kita akan dikuasai oleh pemikiran atau katakanlah akan dipengaruhi oleh apa yang ditawarkan oleh AI sendiri, tanpa kita lalu berpikir. Jangan sampai ke arah itu. Ya. Saya pun juga kadang-kadang menggunakan jasa AI ya. Betul. Namun saya sudah harus mempunyai kerangka sendiri. Misalnya saya harus ngomong soal, misalnya saya harus ngomong kepada orang-orang muda zaman sekarang ini di Solo Baru. Saya harus tahu konteks Solo Baru seperti apa. Tolong buatkan misalnya pendampingan orang muda Solo Baru yang punya karakter. Solo Baru itu terdiri dari 8 wilayah, ada sekian lingkungan, kan? Kemudian orangnya seperti ini, ada wilayah yang khas sekali, Mancasan, dengan budaya seperti ini, Solo Baru budaya seperti ini. Terus kurang lebih apa yang sudah berkembang. Ini saya masukkan, lalu akan dibantu diramu oleh AI. Lalu akan lebih mendekati realitas. Ya. Nah, dengan cara itu lalu saya harus punya konteks dulu. Punya konteks, punya skema, sehingga bisa diperdalam ke arah itu. Plus nanti bisa dibarengi dengan berbagai macam sumber referensi yang bisa dimasukkan. Gitu, Monsinyur. Itu cara-cara saya selama ini. Karena tadi kita sudah bermain game lalu membahas tentang AI, kami ada sedikit hadiah untuk Monsinyur yang ini juga dibuatkan oleh AI. Oh, apa ini? Ini Monsinyur. Wow. Ya, ini jadi dibuat oleh AI. Jadi ada prompt-nya gitu, ada kata-kata gimana cara membuatnya ini. Gitu khusus ya. Untuk Monsinyur. Oh iya. Maaf, mantap. Waduh. Hore. Ngantuk. Wah, ini merem terus ini kan. Terima kasih. Mungkin apa nih? Berpikir. Ya. Apa? Itu bertanya. Itu saya suka. Oh. Berkat dalam, jolali, happy. Penuh kasih, mencari dan menyelamatkan. Ada dombanya, Mas. Ada dombanya. Kemudian siap. Hahaha. Saya ada ide. Setuju. Pakai. Mbok ojo kaya ngono. Iya. Luar biasa ini. Wah, ini nanti kalau dimasukkan di itu sudah ada. Iya. Nanti bisa minta romedi. Wah, ini bisa nyebar kemana-mana ini. Ya, terima kasih luar biasa nih. Ini itu, Monsinyur. Namun yang kata-kata ini dari kalian. Kata-katanya ya dari kita. Itu nanti seperti itu, Monsinyur. Ada stikernya, iya. Nah, kita kirim ke romedi. Kita kirim semua. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Monsinyur sudah mau berbincang-bincang dengan kami di sini. Terima kasih banyak. Mungkin pertanyaan-pertanyaan tadi juga sudah mewakili dari pemirsa penonton di channel kami gitu. Terima kasih Monsinyur, berkah dalam. Terima kasih orang-orang muda yang selalu bekerja untuk Tuhan, untuk gereja, mewartakan Injil lewat sukacita lewat apa yang kalian bisa, terutama melalui media sosial. Ya, luar biasa. Top Marco Top. Yeah.